Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu jasa sewa rental studio musik Leonir Music Studio. Pertama, rencana usaha. Musik merupakan salah satu kebutuhan dan hiburan untuk setiap manusia. Seiring berkembangnya musikalitas dan juga dunia hiburan, khususnya di jalur musik, banyak juga orang yang menjadikan musik sebagai hobi, dan ada pula orang yang menjadikan musik sebagai sumber penghasilan. Membuka usaha penyewaan studio sangat baik dan berpotensi cukup bagus untuk setiap manusia yang akan menuangkan kreativitasnya, terutama di jalur musik. Memang masih banyak orang yang belum yakin untuk mencoba membuka usaha penyewaan studio musik, karena modal yang harus dikeluarkan cukup besar untuk membuat studio musik. Namun, sebenarnya bisnis ini banyak diminati oleh setiap orang, karena masih banyak sekali yang memiliki keterbatasan tempat dan juga alat musik untuk menyalurkan bakat musikalitas setiap orang. Nah, jadi Leonir Music Studio merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan studio musik. Leonir Music sendiri menyediakan fasilitas alat musik dan juga studio rekaman musik. Selanjutnya latar belakang. Saat ini perkembangan musik di Indonesia mulai kembali berkembang dengan pesat. Banyak pula bermunculan band-band baru yang mencoba mensejajarkan dirinya dengan band-band yang sudah mulai terkenal. Band dari pandangan banyak orang, selain sebagai sarana penyaluran hobi, juga digunakan sebagai profesi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai hobi band, dilaksanakan sebatas untuk kepentingan pribadi atau hiburan semata, dengan kata lain dalam lingkup kecil. Sedangkan yang digunakan sebagai profesi biasanya sudah mempunyai kelompok yang tetap dalam berkarya untuk menghasilkan banyak lagu dan album yang mereka kerjakan. Untuk nilai manfaat, seiring berkembangnya dunia hiburan, khususnya di jalur musik, membuka persewaan studio musik dapat memberikan prospek usaha yang cukup baik. Saat ini, bisnis ini banyak dicari oleh calon pelanggan, karena banyak orang yang memiliki keterbatasan tempat dan biaya untuk menyalurkan hobi mereka bermain musik. Selanjutnya, perlunya pendirian usaha. Ini merujuk data statistik penduduk, termasuk pendapatan, rata-rata umur, dan pendidikan. Demografi ini termasuk dalam static attribute segmentation, atau cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografi. Geografis berarti kita melihat pasar berdasarkan wilayah, antara lain negara, kawasan, provinsi, dan kota. Sedangkan demografi berarti kita melihat pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Selanjutnya peran sponsor atau investor. Dalam membangun usaha ini, saya sangat sekali membutuhkan sponsor atau investor untuk meringankan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga biaya dapat dihemat antara lain untuk papan nama studio musik yang ditempatkan di luar studio. Kemudian kita juga bisa menghemat untuk dekorasi ruangan serta brosur selebaran untuk masyarakat khususnya kaum pelajar atau mahasiswa yang berisi tentang keberadaan usaha studio musik yang dijalankan di mana biaya tersebut sepenuhnya dibebankan kepada sponsor dengan akan mengikut sertakan nama produknya. Setelah itu target dan perkembangan usaha. Hal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha ataupun memajukan usaha antara lain sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan konsep dan rencana bisnis yang matang dan sebaik mungkin agar modal diinvestasikan tidak sia-sia. Kedua, selalu cek dan recheck peralatan musik yang disewakan. Ketahui juga penggunaan agar jangan sampai ada pelanggan yang tak bertanggung jawab merusak peralatan musik tersebut. Tiga, jika dimungkinkan, Anda bisa memasang kamera pengintai dalam studio atau CCTV sehingga dapat diketahui dengan jelas tentang penggunaan alat-alat musik tersebut. 4. Aturan yang jelas berkaitan dengan harga sewa, kapasitas orang yang masuk dalam studio, dan juga aturan penggunaan alat. 5. Memberikan pelayanan atau servis yang terbaik kepada pelanggan. 6. Selalu update perkembangan peralatan yang terbaru agar tidak dicap ketinggalan zaman. 7. Yang terakhir, memberikan fasilitas tempat kendaraan pelanggan yang aman agar pelanggan tidak merasa was-was ketika sedang menyewa studio musik. Kemudian ada profil dan lokasi usaha. Pertama, profil mengapa saya ingin membuka usaha studio musik ini. Yaitu berawal dari hobi yang sama-sama bermusik dan suka nongkrong. Timbullah suatu keinginan besar dari saya untuk memiliki studio musik sendiri. Kemudian kami mengonsep dan merencanakan program untuk mewujudkan keinginan ini. Kemudian setelah profil ada lokasi. Lokasi yang
Kelas saya rencanakan ada di Jalan Raya Cicalengka, nomor 256, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Mengapa mengambil lokasi ini? Karena lokasi ini cukup strategis, di mana berdekatan dengan alun, dan juga secara ekonomis ini bagus. Setelah itu, setelah profil dan lokasi, di sini fasilitas yang diperlukan. Untuk di keyboard, ada beberapa pilihan, antara lain Roland, Yamaha, Chord. Di drum, ada beberapa pilihan juga, ada Tama, Pearl, Mapek, Rolling, dan Sonor. Di gitar, ada Musicman, Sector, Ibanez, Fender. Di bass, sama ada Ibanez, Sector, Musicman, Yamaha. Terakhir ada di amplifier, Behringer, Marshall, Musicman, GK, dan Hartec. Setelah profil lokasi dan fasilitas yang diperlukan, saya pun memerlukan struktur yang diperlukan. Yang pertama ada pemilik atau penanam pedal. Di bawahnya ada pemimpin atau pengelola studio. Di bawahnya pun ada 4 penanggung jawab, antara lain studio rental, studio recording, sound system, dan pelatihan atau kursus. Setelah semua itu dibahas, kita selanjutnya akan masuk ke rencana anggaran. Di sini ada 3 rencana anggaran yang telah dibuat, antara lain biaya perinvestasi, biaya investasi, dan terakhir biaya operasional dan pemeliharaan. Pertama, biaya prainvestasi. Di sini ada biaya untuk pembuatan proposal, biaya hunting lokasi, biaya survei lokasi dan harga, dan ada biaya perizinan pemerintah setempat. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di slide, sehingga total untuk biaya prainvestasi adalah 575.000. Kedua ada biaya investasi. Yang pertama kita memerlukan perangkat utama studio musik, yang di dalamnya ada drum, bass, gitar, keyboard, mic, ampli bass, gitar, dan juga keyboard, kemudian power mixer, dan speaker vokal. Kemudian setelah itu ada aset pendukung musik studio. Di sini ada stand mic, stand gitar, kabel instrumen, kabel speaker, jack, ada Akai dan Canon. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di slide. Untuk keperluan itu kita memerlukan dana sebesar Rp51.500.000. Selanjutnya ada aset pendukung studio recording. Di sini kita memerlukan lisensi software program pendukung recording tersebut, yaitu ada Nuendo. Kemudian ada software pendukung lainnya bisa berupa plugin, dan juga ada headphone, kabel instrumen, jack, Akai Canon, dan juga Canon connector. Di sini total biayanya pun sebesar Rp19.370.000. Setelah itu ada perangkat utama sound system sederhana. Di sini ada speaker, sebagai output, speaker aktif monitor, mixer, power kisaran 5.000 watt, stabilizer sound system, aset pendukung sound system, kabel speaker per roll, dan juga kabel instrumen per roll. Di sini ada jack speaker, speak-on, Akai, Canon. Dan juga efek penambah gain sound system, equalizer sound system. Semuanya diperlukan dengan kisaran total harga Rp33.250.000. Selanjutnya ada aset pendukung untuk kursus musik. Pertama ada papan tulis dan juga alat tulis yang membutuhkan total Rp100.000. Selanjutnya ada perlengkapan dekorasi ini untuk di dalam studio musiknya. Antara lain ada perangkat peredam, AC, kipas angin, televisi 14 in, kayu dan triplek, dan terakhir ada tenaga pembuat dekorasi. Semua ini kita membutuhkan total Rp12.450.000. Untuk detailnya bisa dilihat di slide ini. Kemudian terakhir di biaya investasi ada aset administrasi. Di dalamnya ada stempel, kwitansi studio, dan alat tulis. Ini ATK. Totalnya Rp85.000. Sehingga pembayaran adapun pembayaran sewa ruko di muka, pemasaran, penggajian awal, biaya angkut. Total keseluruhan antara biaya investasi dan prainvestasi sebesar Rp132.330.000. 3 terakhir ada biaya operasional dan pemeliharaan. Di sini di dalamnya ada tenaga kerja dan overhead. Di dalam tenaga kerja ada gaji pengelola, gaji penanggung jawab studio rental, gaji penanggung jawab recording, dan juga gaji penanggung jawab sound system dengan total Rp1.500.000. Itu per bulan. Oh, per hari, maaf.
Selanjutnya ada overhead, di dalamnya ada listrik, telepon, konsumsi, kebersihan dan pemeliharaan alat, kebersihan dan pemeliharaan ruangan, anggaran sewa rokok bulanan, yang semuanya di dalam overhead memerlukan biaya dengan total 3.350.000. Apabila diakumulasikan, total biayanya adalah 4.850.000 rupiah. Dan ini terakhir ada side plan Music Studio. Yang pertama ini side plan-nya untuk studio plan view. Di sini ada tempat untuk istirahat atau lounge untuk ngobrol-ngobrol. Ada juga studio musiknya dan juga ada studio rekaman untuk merekam musik. Di sini ada control room front view. Dan juga terakhir ada set plan untuk studio roomnya, studio musiknya. Terima kasih.